Shalom saudara, selamat pagi. Menjelang peringatan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang akan diperingati Jumat Agung tanggal 19 April dan hari kebangkitannya 21 April, maka sebagian dari orang-orang percaya mempersiapkan diri untuk mengadakan doa puasa, mengingat kembali betapa Yesus mengasihi manusia. Dia diutus datang ke dunia ini, berkorban, menderita, dicambuk, dipukul, didera, ditampar, ditendang, diludahi, dihina, dipaku tangannya, dan diberdirikan di atas kayu salib dan mati untuk kita semua. Demikian pengorbanannya sehingga orang-orang ingin mengenang kembali betapa Yesus mengasihi engkau dan saya. Tapi terlepas daripada itu, saya ingin mengajak kita merenungkan kehidupan orang-orang percaya yang sudah menikmati kasih daripada Tuhan yang disebut anugerah Tuhan ini. Orang percaya atau manusia semestinya tidak layak menerima kasih daripada Tuhan karena kita adalah orang berdosa yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Kita seharusnya dihukum, kita seharusnya yang dicambuk, kita seharusnya yang didera, kita seharusnya yang diludahi, kita seharusnya yang dicampakkan. Tapi kita boleh datang kepada Tuhan karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita biasa-biasa saja? Apakah sikap kita lebih baik? Apakah sikap kita justru lebih jelek? Nah, ini kita perlu renungkan bersama. Sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ternyata manusia yang menerimanya itu tidak memakai pengorbanan Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengubah hidup kita, transformasi hidup kita menjadi lebih baik. Harus ada beda dari yang di luar sana. Kalau di luar mengajarkan kertak gigi ganti kertak gigi, besi menajamkan besi. Kalau ada orang menamparmu, tampar balik. Kalau ada orang jahat padamu, lebih jahat lagi kepada dia. Itu di luar mengajarkan demikian. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib, mati dan bangkit kembali, dia mengajarkan beda. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Dan itu harus diawali dengan kasihilah Tuhan Allahmu terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi sesama manusia. Nah, saudara, kadang-kadang kita menjadi orang yang sama dengan di luar sana, yang membalas setimpal. Tapi justru yang Yesus ajarkan pada hari ini adalah, jikalau ada orang yang menampar pipi kananmu, kasih dia pipi kiri. Jikalau ada orang yang marah padamu, kasihi dia. Jikalau ada orang yang menipu engkau, ampuni dia.
Jikalau ada orang yang mau menghancurkan engkau, jangan membalas dia. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Terus apa gunanya kalau seseorang itu mengasihi engkau dan engkau juga mengasihi dia? Itu sama, orang di luar bisa. Apalagi orang di luar itu mengasihi engkau, engkau membenci dia. Itu standarnya itu seperti hewan, saudara. Binatang, anjing yang dipelihara oleh Tuhan bisa menggigit tuannya. Jadi orang mengasihi kita, kita menggigit dia. Kita seperti hewan. Tapi kalau ada orang yang membenci kita, demikian kita mengasihi dia, nah ini levelnya lebih tinggi dari luar. Standarnya lebih tinggi daripada luar. Artinya standarnya itu lebih tinggi dari orang-orang yang belum percaya. Karena orang itu membenci kita, kita tetap mengasihi dia. Yesus praktekkan itu. Dan Tuhan Yesus ingin katakan, itulah sikap normal orang percaya. Sikap normal orang percaya semestinya adalah kalau orang membenci engkau, engkau mengasihi dia. Kalau orang menyakiti engkau, engkau mengampuni dia. Itu sikap normal orang percaya. Tidak pernah membalas. Pertanyaannya sekarang, engkau dan saya ini orang yang normal atau abnormal? Jangan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, jangan mengaku mengasihi dia, jangan mengaku sudah berkorban untuk dia kalau hanya untuk masalah kehidupan dan kelakuan kita masih abnormal. Nah, menjelang Yesus disalibkan, menjelang kematiannya, menjelang kebangkitannya, percuma engkau berdoa sehari semalam suntuk sampai 10 hari atau 40 hari berturut-turut kalau tingkah lakumu masih di bawah standar normal, masih abnormal. Artinya masih membenci, masih dendam, masih menghina orang, masih menganggap remeh orang. No, standarmu lebih rendah. Engkau dan saya walaupun mungkin tidak sempat berpuasa, tidak sempat melakukan ritual yang berat-berat, tetapi kehidupan Anda sudah murni serahkan kepada Tuhan 100% dan belajar bagaimana mengasihi orang yang membenci engkau, bagaimana mengampuni orang yang merugikan engkau, bagaimana melepaskan semua keegoisan kita, bagaimana kita mencintai orang yang bahkan ingin menghancurkan hidup kita. Maka standar kita itu normal. Mari saudara, maukah engkau menjadi orang yang normal? Atau mau tetap menjadi orang yang abnormal? Kalau engkau mau jadi orang yang normal, ayo kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal pikiranmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Terima kasih.